Halo Petranesian, selamat datang di acara Service Learning Talk. Dan hari ini kita akan sama-sama berbincang-bincang tentang apa itu Service Learning dan bagaimana penerapan Service Learning di kampus kita tercinta UK Petra. Nah, bersama dengan saya sudah ada dua narasumber yang merupakan dosen-dosen yang ada di UK Petra yang juga sering menerapkan Service Learning di dalam pembelajaran di mata kuliah. Tentunya ini adalah Service Learning itu adalah merupakan bentuk metode pembelajaran yang sudah menjadi persyaratan wajib yudisium yang harus diikuti oleh semua mahasiswa. Nah, seperti tadi saya sudah jelaskan, kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa pada hari ini. Ada di sebelah kiri saya, silakan Bu, dengan siapa? Ya, hai Petranesian, saya Listiana Tajaya, dosen Desain Komunikasi Visual. Terima kasih sudah diundang di acara ini. Semoga sharing kami bermanfaat. Di sebelah kirinya, silakan Bu memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Heri. Halo Petranesian, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya dengan Kristinono Seputro, dosen dari program studi arsitektur, dan saya sudah beberapa tahun ini mengampu mata kuliah Service Learning. Semoga sharing kami boleh menjadi berkat. Sekarang saya mau tanya nih ke Bu Listia dan Bu Christine, bagaimana penerapan Service Learning di mata kuliah yang ibu-ibu ampu? Mungkin dijelaskan dulu ya, kira-kira mata kuliahnya apa yang diampu dan kira-kira bentuk SL seperti apa yang diterapkan di mata kuliah ibu-ibu sekalian. Silakan, mungkin dari Bu Christine dulu ya. Silakan. Saya dulu. Ya. Oke, saya mengampu mata kuliah arsitektur anak. Karena judulnya aja udah arsitektur anak, jadi pasti bagaimana membuat sebuah karya arsitektur, tetapi yang digunakan mayoritas oleh anak-anak sebagai pengguna. Nah, mata kuliah ini itu pertama kali saya coba dengan metode SL itu di tahun 2011. Jadi sebetulnya lama juga ya Bu ya. Nah, sebetulnya sih udah cukup lama gitu ya. Tapi memang selama saya menjalankan itu, kalau saya boleh berkata jujur, itu nggak selalu hasilnya memuaskan. Nggak selalu juga menurut saya SL-nya pasti berhasil. Jadi pasti ada jatuh bangunnya. Gitu sih kira-kira Pak Eri. Berarti kalau Service Learning itu bukan berarti proyeknya yang dilakukan mahasiswa itu pasti berhasil dengan baik ya? Menurut saya sih begitu. Ada cerita menarik nggak? Mungkin pernah bisa disampaikan salah satu proyek SL yang mungkin berhasil. Ya. Yang gagal juga. Ya, gagal. Yang gagal apa yang berhasil dulu? Kayaknya yang gagal aja dulu. Gagal dulu ya. Oke. Yang gagal itu ada sih. Jadi project kedua ya, kalau saya nggak salah ingat tuh project kedua kami itu sebetulnya project yang paling menarik karena lokasinya juga menarik, projectnya juga menantang. Lokasinya itu di daerah Nongkojajar yang berdekatan dengan daerah wisata Bromo Tengger Semeru. Nah itu kan sebuah kawasan wisata cagar alam yang sangat menarik. Suhu di sana juga menarik. Jadi pada waktu saya membawa mahasiswa ke sana, mahasiswa itu juga menikmati gitu ya. Jadi yang tadinya mereka mungkin punya pikiran bahwa mengerjakan SL itu kerja berat gitu ya di dalam image-nya mereka. Tapi ternyata setelah mereka ke sana mereka itu enjoy. Bahkan pada waktu mereka pulang mereka juga masih kangen gitu kadang-kadang dengan projectnya. Tapi memang yang dirasakan adalah sesuatu yang dibuat di atas kertas oleh mahasiswa. Apalagi arsitektur itu barang besar ya. Jadi mungkin nanti Bu Listia bisa cerita hal yang berbeda karena Bu Listia bekerja dengan sesuatu objek yang lebih kecil dari arsitektur. Nah, membutuhkan dana yang besar, membutuhkan waktu yang cukup panjang, membutuhkan komunikasi dengan masyarakat yang juga nggak sebentar gitu. Nah, sayangnya pada waktu pelaksanaan termin ketiga, yaitu waktu itu mahasiswa membuat sebuah fasilitas asrama untuk siswa yang letaknya berada di dalam sebuah kawasan lingkungan pendidikan.
Nah, ada kasus sih memang di situ. Desainnya sudah jadi, tetapi pada waktu akan dilaksanakan ada kendala di lapangan. Sehingga akhirnya proyek ini tidak bisa dilanjutkan. Yeah. Karena pertama mungkin ada penolakan juga dari warga sekitar. Lalu kemudian juga ada masalah di pihak ketiga jadi mitra SL kami. Jadi memang ya ada banyak hal sih, cuman itu satu saya sangat teringat dengan proyek itu karena mahasiswa itu menjadi agak sedikit kecewa gitu ya, karena mereka sebelumnya melihat kakak-kakak kelasnya proyeknya selalu diimplementasikan, tapi yang kali ini mereka tidak bisa melihat bagaimana ide yang mereka buat itu diimplementasikan ke masyarakat. Kira-kira seperti itu sih Pak Eri. Tapi sebenarnya mau berhasil mau gagal, yang penting adalah learning experience-nya itu. Iya, kan? Betul karena sekali. Kan poin dari service learning itu kan sekali lagi bahwa itu adalah metode pembelajaran gitu ya. Jadi poin pentingnya bukan pada eksekusi akhirnya, apakah berhasil atau gagal, tetapi apa yang mereka pelajari dari proses itu. Karena kan kalau kita melihat di kehidupan nyata ketika nanti dia bekerja, itu juga dinamika yang mereka akan hadapi. Kadang mereka bekerja juga ada suatu saat dia harus mengalami gagal, tapi juga ada keberhasilan. Ya, cuman memang yang disayangkan kami nggak bisa berlanjut di proyek tersebut. Jadi akhirnya kami harus berpindah lokasi di semester berikutnya. Begitu. Oke, terima kasih buat sharingnya. Nah, sekarang ini saya ingin tahu nih bagaimana ceritanya dari Bu Listiana. Oke, saya dan tim teaching dosen kebetulan di mata kuliah kami di packaging itu saya bersama partner saya yang konsisten ya melaksanakan service learning ya, namanya sama-sama Bu Christine Yono. Ya, itu kami bersama-sama. Sebetulnya tim teaching ini bisa sedikit, bisa banyak gitu, tergantung jumlah mahasiswanya karena ini adalah mata kuliah pilihan. Nah, itu kami sejak tahun 2006 melaksanakan service learning di mata kuliah packaging ya. Dari dulu namanya desain kemasan, sekarang namanya packaging. Jadi bentuknya itu kami membantu UKM untuk mendesain kemasan mereka. Jadi kami pinginnya UKM itu bisa naik kelas dengan kemasan yang lebih bagus karena mereka sudah punya kemasan yang saat ini mereka pakai begitu ya. Tapi kadang-kadang belum layak untuk misalnya di launching di pasaran atau dimasukkan supermarket dan lain-lain. Jadi ini harapannya kemasannya ini membuat naik daun produknya ya. Jadi bisa naik kelas, bisa punya nilai jual yang lebih tinggi gitu kira-kira itu. Nilai jual yang lebih tinggi, pasar yang lebih luas gitu. Jadi kami melibatkan mahasiswa untuk mereka berinteraksi dengan UKM, terus kemudian mencari tahu kebutuhan mereka, kemudian mendesainkan kemasan untuk UKM dan harapannya dipakai UKM seterusnya, jadi dipakai dan dicetak ulang seperti itu. Nah, ada cerita ini nggak Bu? Cerita-cerita menarik dari mungkin dari komunitas atau UKM yang dibantu. Mungkin ada cerita menarik dari mereka dengan adanya desain kemasan yang sudah dilakukan lewat Project SL ini bisa berdampak ke nilai omset penjualannya mereka. Kira-kira ada cerita menarik seperti itu nggak Bu? Ya, ada beberapa cerita sih sebetulnya dari UKM. Dari mulai mereka dapat desain kemasan dari mahasiswa, itu bisa mereka pakai untuk menjual produk mereka, bahkan ada yang dilombakan dan menang. Itu. Jadi luar mereka biasa. Bahagia sekali kalau bisa dilombakan terus mencapai prestasi seperti itu. Terus ada juga yang kebetulan saya ketemu UKM pameran di mall. Terus saya disapa UKM, Bu terima kasih packagingnya sudah didesain mahasiswa dan saya sudah pakai gitu. Jadi luar biasa. Jadi banyak cerita-cerita itu ya, kesuksesan dari Project SL yang itu sangat berdampak menolong UKM-UKM untuk mereka bisa menjual produknya dengan lebih dengan value yang lebih tinggi gitu ya. Mereka lebih percaya diri. Lebih percaya diri dengan itu. Oke. Nah, ibu-ibu, salah satu biasanya yang jadi kendalanya dosen ketika menerapkan SL itu terkait dengan masalah pendanaan. Ya, dimana
salah satu sumber pendanaan kita tentunya bisa dapatkan dari mitra yang kita cari gitu ya, supaya harapannya kegiatannya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang saya ingin tahu nih dari pengalaman Bu Christine dan Bu Listi ya, kira-kira gimana sih caranya mencari mitra gitu ya? Oke, mungkin dari Bu Christine dulu ya, silakan Bu. Oke, kebetulan nih ya, kebetulan saya selama ini sih tidak terlalu punya masalah yang sampai membuat karena pendanaan yang tidak bisa lancar lalu kemudian pelaksanaan metode SL di kelas menjadi terhambat atau sampai gagal. Kebetulan saya tidak pernah punya masalah itu. Cuman mungkin saya bisa membagikan sedikit tips gitu ya untuk Petra Nation dimanapun berada, terutama Bapak Ibu yang terlibat sebagai dosen pengampu. Yang pertama itu memang networking. Jadi sebagai seorang dosen, mengembangkan jejaring itu mutlak diperlukan. Mau jejaring itu mungkin teman-teman kita, mungkin bisa jadi partner sesama dosen yang lain, atau mungkin dosen lintas prodi yang lain, atau juga mungkin sering-sering mengunjungi LPPM gitu ya, mencari informasi gitu bagaimana dana itu bisa didapatkan. Karena kita sendiri ada di institusi Kristiani, sebetulnya mitra yang paling mudah itu adalah gereja. Karena menurut saya gereja itu pasti punya sebuah program. Program yang terstruktur, dan gereja itu biasanya sudah pasti kalau punya program, punya dana. Atau kalau misalnya tidak dengan gereja, kita mencari partner semacam bisa itu LSM, bisa itu komunitas sosial, bahkan tidak dipungkiri kadang-kadang bisa juga datang dari CSR industri atau mungkin juga pihak-pihak swasta. Itu sangat dimungkinkan untuk berjejaring. Mungkin juga bisa bekerja sama dengan semacam instansi pemerintah, Pemda gitu ya, atau kemudian mungkin industri kecil menengah. Nah, ini mungkin Bu Listia nanti yang bisa lebih banyak cerita di situ. Tetapi sebetulnya masalah pendanaan itu bisa dicari dari mana saja. Tinggal sekarang apakah kita mau membuka diri untuk mencari informasi tersebut. Kira-kira jadi begitu. Kata kunci yang penting adalah kita sebagai dosen itu harus punya Nggak boleh networking. kuper, Mbak. Karena kalau Nggak kita boleh mau cari kuper. mitra, kalau kita tidak agile gitu ya, mencari networking rasanya juga kesulitan gitu ya. Betul. Jadi seharusnya tidak ada alasan lagi ya, Ya. kita nggak bisa dapatkan mitra itu ya. Betul, termasuk hibah itu juga Betul, satu betul. peluang. Ya. Nah, kalau dari pengalamannya Bu Listia gimana? Ya, kalau di kami di mata kuliah packaging di awal-awal kami mulai service learning itu kami dibantu oleh LPPM. Jadi kami dilinkkan ke Pemkab Kediri, pemerintah Kabupaten Kediri. Jadi lumayan jauh nih jaraknya Surabaya Kediri, dan sempat nginep juga anak-anak di sana untuk membantu UKM di sana. Nah, kemudian ya mengalir aja, kadang ada Pemkab Kediri, terus kemudian setelah berapa tahun kami memutuskan juga harus ganti ini yang dibantu. Terus ada di Madiun, Magetan seperti itu. Terus kemudian juga sempat juga industri. Jadi industri itu malah datang ke kami untuk menawarkan karena mereka punya UKM binaan. Jadi bagaimana kami bisa membantu UKM binaan mereka. Nah, itu awalnya kami tidak terpikir dana itu. Terus kemudian di perjalanan tahun kedua baru kami berpikir ya untuk bisa support mahasiswa dalam cetak packagingnya dan lain-lain, sehingga kami disupport juga dana dari perusahaan ya untuk membantu mahasiswa memproduksi packagingnya seperti itu. Terus kemudian juga dengan kecamatan itu pernah juga, Pemkot. Kemudian kalau tidak ada mitra sama sekali itu kami minta mahasiswa secara mandiri mencari, karena kalau packaging itu siapapun di dekat mereka bisa dibantu gitu ya, entah itu tantenya atau mamanya sendiri. Nah, itu kita dorong mereka untuk mencari sebetulnya mitra-mitra yang kiranya bisa dibantu oleh mereka. Tapi itu sih jarang ya, kalau misalnya tidak ada sama sekali dan tidak ada tawaran juga, itu baru kami dorong seperti itu.
Ya, berarti kalau saya tangkap tadi Bu Listia sampaikan, ya kita harus kreatif ya. Jadi selain kita punya kemampuan networking, kita juga perlu kreatif mencari ya mahasiswa pun juga dilibatkan gitu ya. Jadi supaya bebannya itu tidak hanya ditanggung dosen, tetapi juga mahasiswa secara aktif kita minta juga mencari mitra gitu ya. Gitu. Saya punya pengalaman sih terkait dengan pendanaan nih Pak Heri. Jadi pernah di suatu saat ya, itu sudah agak lama, kira-kira di tahun 2012 atau 2013. Memang pada waktu itu mungkin pelaksanaan SL belum sematang sekarang ya di Universitas Kristen Petra. Jadi kami waktu itu menangani satu proyek yang agak besar gitu, dan dana yang tersedia pada saat itu tidak mencukupi. Cuman memang karena keinginan dari mahasiswa sendiri, mereka juga sepertinya punya passion gitu. Gimana supaya karya mereka itu diwujudkan. Mereka sangat ingin gitu ya untuk melihat karya mereka diwujudkan. Mereka itu berjualan. Jadi mencari dana itu dengan berjualan makanan, lalu kemudian sampai yang saya ingat itu mahasiswa jual baju bekas di pasar katanya. Itu mengharukan sekali gitu buat saya. Jadi di situ saya melihat SL ini bukan hanya sekedar untuk mengasah para mahasiswa untuk belajar secara substansi keilmuannya aja, tetapi mengasah juga empati mereka. Ya, betul gitu. Itu yang mengharukan sih. Ya. Nah, itu tentunya sejalan dengan apa yang diinginkan UK Petra gitu ya, bahwa kita berharap dengan SL ini mereka mendapatkan yang namanya whole person Christian education, gitu ya. Oke. Nah, ibu-ibu, sekarang saya pengen bertanya lebih jauh lagi ya tentang manfaat dari service learning itu sendiri, khususnya bagi dosen yang mengampu mata kuliah itu, kemudian juga tentunya bagi mahasiswa, dan yang tidak kalah pentingnya tentunya adalah komunitas yang dilayani di dalam mata kuliah SL itu. Nah, mungkin dari Bu Listia dulu mungkin bisa disampaikan, bisa di-sharingkan apa sih manfaatnya service learning itu. Ya, terima kasih Pak Heri. Jadi untuk mahasiswa dulu ya Pak ya. Jadi untuk mahasiswa biasanya saya tanya ya, pernah nggak mereka berhubungan atau kontak dengan UKM atau klien sebelumnya? Jadi mereka biasanya bilang belum, ini baru pertama kali. Jadi service learning ini memberikan experience bagi mereka untuk kontak dengan dunia luar sebetulnya, dunia yang mereka tidak pernah tahu ya, karena UKM atau klien mereka itu berada di latar belakang yang berbeda. Jadi mereka itu pasti memposisikan diri lebih baik ya daripada berhubungan sama dosennya begitu. Nah itu yang sering saya tanyakan ke mahasiswa. Terus kemudian manfaat yang lain, kami pernah ya mahasiswa itu mendesainkan untuk UKM, terus kemudian diikutkan lomba desainnya, dan itu menang tingkat nasional. Terus kemudian dibawa lagi ke internasional dan menang lagi. Wah, jadi itu prestasi yang sangat membanggakan ya Bu ya. Iya, jadi ada pencapaian yang berlipat-lipat di situ. Jadi mereka sudah membantu UKM, kemudian mereka bisa memperoleh prestasi. Dan yang sekarang ingin kami lakukan adalah mendaftarkan karya mahasiswa itu ke hak kekayaan intelektual. Jadi mereka punya pembelajaran juga lebih jauh bagaimana mereka mempunyai hak cipta, desain industri dan lain-lain seperti itu dari karya mereka ciptakan. Iya, oke. Nah, untuk masyarakat sendiri pasti masyarakat memperoleh desain kemasan yang mereka butuhkan. Jadi seringnya berhubungan sama masyarakat ini kita harus bisa membedakan apa yang mereka butuhkan atau mereka inginkan. Jadi kami selalu menekankan ke mahasiswa, kamu gali ya yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan. Betul. Karena kalau cuma mereka ingin itu, habis setelah selesai gitu nggak dipakai gitu desain kemasannya. Jadi itu yang penting di situ. Nah, itu pentingnya need assessment ya Bu ya, untuk gali apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan gitu ya. Ya. Dan yang menarik, kemarin pameran terakhir ini dengan UKM, mereka bilang ini yang paling signifikan lakunya. Jadi mereka secara cepat
Iya. Hari itu juga satu hari bisa laku puluhan produk. Wah, Karena oke, kita oke. bantu juga Berkat untuk terakhir packaging, Betul, ya. betul. ya, Berkat packagingnya itu packaging ya. itu. Ya. Dan di akhir semester biasanya kita adakan penjualan dan pameran. Nah di situ biasanya pasti laku gitu, laku keras. Nah itu UKM senang dan malah mereka minta lagi, kapan ada lagi gitu. Wah sayang cuma sehari kan gitu. Iya, iya. Wah ini mahasiswa harus kuliah bu, nggak bisa jaga stand terus-terusan seperti itu. Nah itu untuk UKM, mereka juga senang ya. Kemudian datang ke kampus juga, ngerti Petra, ngerti mahasiswa, seperti itu, dapat packaging yang baru gitu. Iya. Ya. Kalau untuk dosen sendiri, nah bagusnya service learning itu kita bisa 3 in 1. Nah, jadi selain melakukan pengabdian dengan bersama-sama mahasiswa, mengantar mereka service learning, memberikan konsultasi desain ke UKM seperti itu. Nah dosen itu juga melakukan pembelajaran yang pasti ya. Terus juga bisa melakukan publikasi dari pembelajaran service learning yang dilakukan, dan publikasinya tidak terbatas nasional, jurnal Sinta aja, bisa jurnal pengabdian, bisa jurnal nasional dan bahkan internasional. Dan juga ada International Conference Service Learning APRCSL. Nah itu diadakan 2 tahun sekali. Nah di situ senang sekali ya bisa sharing di situ, Saling berbagi Iya. pengalaman service learning dari orang yang ada dosen-dosen yang dari seluruh Iya, dunia Bu ya. Iya, yang minat Ya. service learning juga, Iya. yang melakukan service learning. Berarti ini artinya satu kali jalan bisa Bisa. dapat semua, Iya. termasuk jalan-jalan ke luar negerinya. Iya, betul, refreshment. Pak. Itu yang seru gitu. Ya, oke. Iya. Nah, kalau dari Bu Christine nih gimana Bu? Ya, kalau mendengarkan tadi ceritanya Bu Listia itu sebetulnya pengalamannya kurang lebih sama ya. Kalau saya itu patokannya begini, katanya di dalam pendidikan, filosofi pendidikan itu pasti punya 3 dampak atau 3 manfaat utama, yaitu enhancement, enlightenment, dan empowerment, baik itu untuk dosen maupun untuk mahasiswa, seperti yang diceritakan oleh Bu Listia tadi. Jadi enhancement tuh pasti ya. Pasti. Jadi kalau kita mengalami sebuah proses pendidikan, edukasi itu pasti memperkaya wawasan seseorang. Begitu juga dengan service learning. Service learning bukan hanya memperkaya kita di dalam hal teoritis saja. Intelektualnya saja. Betul, gitu ya. betul. Tetapi mahasiswa walaupun mungkin di prodi arsitektur ya, service learning itu kan hanya dialami 1 semester gitu. Tapi paling enggak mereka pernah merasakan bagaimana ilmu itu dicoba untuk diaplikasikan gitu di dalam sebuah problem nyata di masyarakat. Lalu kemudian apa saja yang mereka alami. Nah, itu merupakan suatu proses memperkaya ilmu yang sudah luar biasa. Jadi hal-hal yang ternyata tadinya mahasiswa tidak berpikir, setelah itu diimplementasikan ternyata dampaknya, oh ya saya belum mikir ini gitu. Ternyata saya nggak perhatian sama itu. Satu contoh misalnya di desa itu kan nggak ada PDAM, Betul. ya kan? Betul. Jadi sumber air selama ini mereka kalau mungkin menggambar itu sumbernya dari mana gitu. Nah kalau kita belajar tuh selalu site-nya mungkin di kota gitu, ditarik dari PDAM. Nah pada waktu mereka di desa, mereka mulai bertanya gitu, ini sumber airnya dari mana gitu. Nah itu aja mereka sudah belajar Ya, satu hal yang baru ya, gitu. ya. Enhancement, empowerment sudah pasti. Mereka yang mungkin tadinya kuper-kuper begitu ya, nggak pernah keluar dari kamar gitu. Karena sekarang tuh katanya Gen Z banyak yang cuman di kamar aja main game gitu. Nah mereka kan dipaksa untuk keluar ya, ketemu dengan orang gitu. Jadi mereka juga menjadi sedikit harus dipaksa untuk belajar berkomunikasi terbuka dengan lingkungan dan lain sebagainya. Lalu kemudian empowerment, yang pasti kalau kita berhadapan dengan orang lain, pindah ke lingkungan yang baru, itu membuat mereka sedikit latihan untuk lebih percaya diri. Mau nggak mau itu dipaksa. Nah SL itu menariknya kalau buat saya, seperti yang diceritakan oleh Bu Listia tadi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat 3E, tapi menurut saya bisa sampai 5E. Yang kedua ini apa? Engagement. Itu membuat ini kalau dari kacamata bukan hanya dari mahasiswa ya, mungkin yang kalau kita lihat dari para mahasiswa COP itu kan ada yang
punya bonding gitu Betul. dengan host parent-nya Host parent. gitu ya. Dan host parent-nya juga kadang-kadang gitu, sampai kadang-kadang surat-suratan, sampai berapa tahun kemudian masih balik ke host parent-nya nanyain, bahkan ada yang memberikan donasi ke host parent-nya. Saya pernah dengar cerita itu. Tapi juga memberikan satu pengalaman yang lain gitu. Contoh, kami pernah melakukan SL di Desa Podang di Kediri. Nah, itu para mahasiswa tertarik sekali karena desa itu penghasil mangga podang gitu ya. Betul. Nah, sampai ada yang berpikir ke depan itu, mereka berpikir gini, gimana ya Bu kalau saya kerjasama dengan komunitas, kan win-win Bu, mereka juga punya tingkat kesejahteraan yang akan meningkat gitu. Terus habis gitu kalau mereka panen, saya beli aja itu, nanti saya bikin bisnis. Oh ya nggak apa-apa gitu, itu bagus sekali, saya bilang gitu, kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Dan empati, jadi ada engagement, ada empati. Empatinya mereka tumbuh seperti yang tadi itu, mereka masih ingat pada host parent-nya. Kadang-kadang mereka juga yang saya lihat itu beberapa mitra saya itu bahkan masih kontak gitu ke kami sebagai dosen, maupun tanya mahasiswa gimana. Begitu juga dengan mahasiswa yang udah lulus, sampai tanya, Bu, proyek kita kemarin di situ gimana ya kabarnya gitu. Jadi masih ada relasi jangka panjangnya, tidak hanya berhenti di situ. Ya. Itu yang menarik. Oke, berarti kalau saya simpulkan, manfaat dari SL itu semua dapat ya. Jadi benefitnya itu equal ya. Jadi dari masyarakat juga mendapatkan manfaat, dari mahasiswa, dan bahkan dari kita sebagai dosen pun kita juga mendapatkan manfaat dari SL itu. Ya. Nah, itu luar biasanya SL ya Ibu-ibu ya. Ya. Nah, yang pertanyaan saya terakhir Bu, ini terkait dengan kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh dosen ketika melakukan pembelajaran service learning. Nah, kira-kira apa tantangan? Jadi supaya nanti Bapak Ibu dosen yang nanti akan melakukan service learning ini sudah bisa mengantisipasi nih, kira-kira apa tantangan yang akan dihadapi. Ya, mungkin dari Bu Listia dulu, silakan Bu. Ya. Ya. Oke, tantangannya dulu ya. Ya, tantangan dalam melakukan service learning ini, kita harus mau sedikit repot sebetulnya untuk mengorganisir mahasiswa dan juga UKM. Jadi UKM itu biasanya kita punya PIC dari sananya, dari UKM yang ngatur UKM-nya. Terus kami selaku dosen mengorganisir mahasiswa seperti itu. Jadi bagusnya service learning ini karena mahasiswa itu berhubungan dengan UKM atau klien, mereka itu harus punya komitmen sebetulnya untuk selalu konsisten bekerja sama, kemudian merespon dengan cepat. Jadi komunikasi itu harus dilakukan dengan baik, dua arah gitu ya. Jadi tidak cuma mahasiswa saja yang kejar-kejar UKM, tapi mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Itu tantangannya di situ. Jadi kita memastikan bahwa semua berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, baik dari mahasiswa maupun dari UKM-nya. Seperti itu. Ya, kendalanya sih selama ini lebih ke arah komunikasi, karena ya kita tahu bahwa seringkali itu baik mahasiswa maupun UKM itu sungkan. Jadi kalau mahasiswa itu sungkan nanya, UKM juga sungkan mengutarakan kebutuhannya gitu. Kadang-kadang itu yang buat nggak nyambung, sehingga hasil desain mahasiswa itu kadang-kadang sudah jadi tapi tidak dipakai oleh UKM. Jadi, karena nggak sesuai dengan harapan mereka iya, ya. Seperti itu. Jadi banyak sebetulnya kendalanya, tapi dari antara beberapa kendala itu ya kalau saya boleh mengatakan komunikasi itu yang terpenting. Baik antara dosen ke mahasiswa maupun mahasiswa ke UKM, kadang UKM ke dosen juga, seperti itu. Berarti artinya semakin sering kita menerapkan pembelajaran SL di mata kuliah kita dari tahun ke tahun, itu tentunya juga akan menolong kita semakin memahami gitu ya, bagaimana mengkomunikasikan gitu ya antara yang diinginkan oleh klien gitu ya dengan
mahasiswa gitu ya. Jadi semakin kita tahu tipsnya gimana supaya komunikasi mereka ini lancar. Karena tadi seperti Bu Lisda sampaikan ya, komunikasi yang terjalin dengan baik itu bisa berdampak pada kesuksesan dari SL-nya itu sendiri. Iya. Gitu ya Bu. Iya, Ya? betul. Oke. Nah, kalau dari Bu Christine sendiri gimana? Oke. Kalau bagi saya kesulitan dan tantangan itu bagian dari dinamika kelas ya Pak ya. Kita tahu bahwa kita semua juga baru selesai dan keluar dari badai pandemi. Nah, pada waktu pandemi COVID kemarin itu tantangan besar sekali untuk kelas SL. Karena kami tidak bisa akhirnya menyelenggarakan SL dengan tatap muka langsung kepada komunitas. Nah, itu tentunya menjadi sebuah pengalaman yang sangat memorable juga. Tapi kami masih tetap berusaha untuk menyelenggarakan SL kami, walaupun pada saat itu kami harus menyelenggarakan secara online. Tapi justru anehnya kesulitan ini pada waktu COVID itu kemudian membuat satu pembelajaran baru. Jadi akhirnya kami melihat juga, oh ternyata sesuatu yang tadinya kami biasanya kan jarak jauh ya, sebelum COVID itu nggak mungkin online atau belum terpikir untuk online. Ternyata berikutnya itu malah menjadi kesulitan yang justru menjadi peluang bagi kami. Ternyata bisa juga ya. Jadi sekarang tuh kalau ada sesuatu yang misalnya kami nggak bisa jawab di kelas, kami butuh komunikasi, kami laksanakan secara Zoom. Itu sudah kami laksanakan. Jadi kemudian ada terobosan baru ternyata. Itu yang pertama. Lalu kemudian kalau kesulitan. Kalau buat saya sih kesulitan ada dua ya yang selama ini saya alami. Kesulitan dalam menangani kelas, menangani mahasiswa, dan kesulitan dengan mitra. Kalau yang dengan kelas dulu, karena selama ini SL di Prodi Arsitektur di mata kuliah saya itu selalu dilaksanakan secara berkelompok. Itu yang pertama adalah bagaimana membalancekan antara tugas masing-masing kelompok. Jadi misalnya ada satu yang membuat contoh nih, satu menyelesaikan detail toilet, satu lagi menyelesaikan detail ruang kelas, satu lagi detail apa lagi. Nah itu bagaimana mengusahakan supaya tugas mahasiswa itu balance gitu. Lalu kemudian bagaimana juga kita berusaha untuk membalancekan SKS di kelas SL, bagaimana supaya itu menjadi tidak seberat tugas studio. Karena sama-sama sebetulnya project yang diampu itu ada bau desainnya gitu. Sebab jumlah SKS-nya nggak sama sehingga kami harus bisa membatasi gitu ya. Bagaimana supaya itu tetap di dalam koridor SKS mereka. Lalu kemudian di dalam satu kelompok sendiri itu kadang-kadang juga ada laporan-laporan. Misalnya, oh Bu, teman saya ini nggak bekerja gitu, jadi cenderung gandol. Itu pasti ada gitu ya. Jadi kadang-kadang satu temannya yang rajin ini yang disuruh-suruh gitu. Nah itu pasti ada. Sehingga ya memang itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Bagaimana supaya dampak SL itu dirasakan merata oleh semua peserta didiknya. Lalu kemudian yang terkait mitra. Nah ini memang yang paling sulit gitu bagi kami. Karena kan mitra itu punya rumah tangga sendiri, punya kebijakan sendiri. Beberapa tahun yang lalu kami sempat bermitra dengan Mojo Trisno ya. Di awal itu sepertinya proposal dari mereka atau rencana mereka itu cukup matang karena kami bermitra dengan pemerintahan desa. Sepertinya cukup matang, kebutuhan mereka itu cukup jelas, terperinci apa yang akan digagas untuk mengembangkan sebuah fasilitas sanggar edukasi untuk anak-anak. Tetapi setelah setelah selesai dan kami serah terimakan, mereka menyampaikan berita buruk gitu kepada kami bahwa ternyata anggarannya tidak tersedia. Lalu kemudian pemerintah desa ini berubah haluan, berubah program gitu ya. Jadi ya di satu sisi kami lega, kami bisa menyelesaikan kegiatan itu. Tapi waktu diserah terimakan kami agak sedikit menjadi kecewa gitu. Karena ternyata proyek ini harus dipending sejenak. Karena pemerintah punya kebijakan punya prioritas yang lain. Betul gitu. Ya kira-kira seperti itulah Pak Eri.
Ya, jadi itu bagian dari dinamika kelas saya rasa, dan saya rasa itu bisa terjadi di mata kuliah manapun. Sehingga ya saya cuma titip aja pada rekan-rekan dosen yang lain, mungkin jangan patah semangat gitu ya, karena itu Ya, sudah cukup betul. sering gitu saya alami. Iya. Ya, jadi artinya mau tantangan sebesar apapun di dalam pelaksanaan SL, dosen harus tetap tadi ya kreatif, harus tetap gimana cari caranya begitu ya supaya SL-nya bisa berjalan dengan Betul. baik, gitu ya. Berkomitmen. Perlu berkomitmen juga. Berkomitmen. Ya, oke. Nah, sebagai penutup di Service Learning Talk kita hari ini, saya ingin mendengar pesan-pesan dari ibu-ibu yang ada di sini bagi bapak ibu dosen yang berada dimanapun, kira-kira yang mungkin baru pertama kali merintis SL gitu ya, kira-kira apa pesan-pesannya supaya mereka berani menerapkan SL dan lebih semangat lagi. Dari Bu Listia dulu, kira-kira pesan-pesan untuk bapak ibu dosen seperti apa? Kalau dari saya, jangan ragu untuk mencoba. Jadi coba, terus kemudian dijalani, dilanjutkan. Kalau kita sudah merasakan manfaatnya, pasti kita akan merasakan kebahagiaan juga. Baik untuk kita sendiri, untuk mahasiswa, dan untuk masyarakat. Dan itu tidak bisa dinilai dengan materi. Iya, Nah, betul. itu luar biasanya. Oke. Dari Bu Christine, apa pesan-pesannya Bu? Ya, kurang lebih sama untuk Bapak Ibu dosen dimanapun berada. Memang untuk memulai sesuatu itu kita harus berani untuk mencoba. Kalau menurut saya, seperti pengalaman saya dulu merintis kelas SL, itu juga meraba-raba karena belum banyak dosen yang bisa saya jadikan rujukan atau jujukan untuk bertanya. Nah, kalau Bapak Ibu punya kesulitan, jangan segan untuk bertanya mungkin kepada Bapak Ibu dosen lain yang sudah pernah punya pengalaman, atau mungkin juga kepada kami. Kita bisa saling berbagi untuk memperkuat SL UK Petra sebagai Academic Excellence kampus kita. Oke? Nah, setelah kita sama-sama mendengar testimoni dari kedua narasumber kita hari ini, saya harapkan Petranisian sudah semakin jelas bagaimana menerapkan SL di mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Demikian sesi Service Learning Talk kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Heri Palit undur diri. Sampai jumpa.